Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kesehatan hari ini Bang Dula? Luar biasa. Alhamdulillah. Ini dia. Baik-baik saja. Nampaknya di luar sana banyak yang sakit jiwa Bang Dula ya. Ini karena ada orang sudah berkali-kali menghina sana. Ini negeri umat ini cobaannya luar biasa. Ketika demokrasi makin merosot, maka ada orang yang pada gimana umat dicoba ini marwahnya. Ketika Allahmu lebih lemah, harus dibela. Kalau soal bela agama mah nggak usah lemah-lemahan, kita bela terus kan. Tapi apa yang Bang Dula lihat dari negeri kita ini? Mungkin bisa kasih komentar sebelum juga ada peristiwa-peristiwa tangkap tangan yang sekarang agak ramai lagi. Bisa dikomentari Bang Dula. Silakan Bang Dula. Ya, yang pertama bahwa sebagian besar masyarakat termasuk politisi, pejabat tinggi negara, tidak memahami dengan betul Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mereka menganggap bahwa sebagai negara demokrasi itu bisa saja seperti di Eropa, di Amerika yang liberal, suka hati mau ngomong apa saja, mau hina golongan apa saja, agama apa saja. Mereka lupa bahwa di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 disebutkan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Indonesia itu bukan negara sekuler, bukan negara liberal, bukan negara kapitalis, tapi negara agama. Apakah agama Islam, apakah Nasrani, agama Yahudi, dan seterusnya. Ayat 2 dari pasal 29 itu kemudian menyebutkan negara menjamin kebebasan setiap orang negara untuk memeluk agamanya dan menjalankan syariat agamanya. Karena itu maka orang Islam itu ditunjukkan oleh kebijakan dan perilaku Nabi mereka, Muhammad Rasulullah SAW. Di mana sekali waktu ada Robi Yahudi atau katakanlah semacam pendeta tapi disebut Robi Yahudi, itu datang bersilaturahim, bertemu dengan Rasulullah, membicarakan berbagai persoalan bangsa dan negara waktu itu. Baru kira-kira beberapa menit lagi ngobrol, Nabi heran, kok lihat Robi Yahudi ini seperti duduk gelisah. Kenapa? Terus kemudian Jibril datang membisiki telinga Nabi, hari ini hari Sabtu, hari di mana orang Yahudi harus melakukan ibadah Sabat. Rasulullah kaget, lantang Rasulullah minta maaf saya tidak perasan. Hari ini hari Sabat, hari tempat ibadah kalian. Maka Nabi sediakan tempat untuk mereka melakukan ibadah. Setelah mereka selesai melakukan ibadah, kemudian diskusi lanjutkan lagi. Kenapa Nabi lakukan itu? Karena Nabi lakukan dalam kedudukan sebagai kepala negara, sebagai khalifah, sebagai presiden. Maka semua warga negaranya harus mendapat pelayanan sama dari Nabi sebagai kepala negara. Agama apapun diberikan keluasan sepanjang tidak mengganggu, menghina agama-agama yang lain. Lain waktu Nabi berkunjung ke tempat pemukiman orang Yahudi di pinggir kota Madinah. Pada waktu memasuki waktu salat zuhur, Nabi mau kembali, mereka minta datang Nabi agar supaya salat di sinagog, di tempat ibadah orang Yahudi. Kata Nabi, tidak, saya harus kembali ke Masjid Nabawi. Kenapa Nabi lakukan itu? Karena dalam soal muamalah, soal ekonomi, masyarakat, pemerintahan, maka semua orang Islam bisa berhubungan dengan siapa saja. Yang penting prinsip-prinsipnya, misalnya kalau berdagang, tidak boleh curang, tidak boleh menipu, tidak boleh mencuri timbangan, tidak boleh riba, dan seterusnya. Dalam pemerintahan juga begitu, harus adil, harus amanah, dan seterusnya. Tetapi dalam soal akidah, soal ibadah ubudiyah, maka di sana kata Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, aku tidak ikuti cara kamu dan kamu tidak ikuti cara aku. Jadi itu jelas.
Nah, sebagian besar politisi di Indonesia, baik partai yang sekuler, partai komunis, apa segala macam, tidak memahami filosofi dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 ini. Sehingga kemudian terjadilah seperti yang sekarang. Hampir setiap tahun ada selalu seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah merupakan salah satu bentuk operasi intelijen yang dilakukan oleh musuh-musuh bangsa Indonesia untuk mengadu domba antara satu golongan dengan golongan yang lain. Itulah sebabnya maka kita lihat kalau di pihak penegak hukum, katakanlah misalnya kasus Habib Bahar, persoalannya sudah jelas bahwa ada kasus pembunuhan di kilometer 50 dan itu sudah berlangsung di pengadilan. Saya sebagai ketua TP3 dengan Pak Amin Rais dan teman-teman sudah menghadap Presiden tahun lalu menyampaikan hal itu. Itu resmi. Jadi bukan hoax, bukan fitnah, bukan apa seterusnya. Bahkan waktu itu Presiden mengatakan bahwa silakan TP3 kalau punya data-data bukti-bukti serahkan, akan dilakukan proses ini. Kenapa kemudian Habib Bahar menyebutkan kasus dianggap sebagai provokasi atau hoax atau fitnah? Langsung kemudian ditangkap. Sementara mereka, buzzer-buzzer itu, apakah Ade Armando, apakah Denny Siregar, apakah semua itu, sudah ya ada belasan orang selama pemerintahan Jokowi. Sudah 7 tahun itu. Tidak pernah tersentuh di mereka. Jadi oleh karena itu maka, apakah di kepolisian itu ada intel-intel atau ada orang komunis atau ada orang CIA atau ada orang dari agen-agen Cina dan seterusnya untuk kemudian mengadu domba sesama masyarakat, umat Islam dengan umat agama yang lain, atau dari satu suku, bangsa dan bangsa lain, itu yang jadi persoalan. Nah oleh karena itu maka saya menyerukan kepada umat Islam untuk jangan terpancing dengan isu-isu begini, karena ini semua adalah operasi intelijen untuk saling mengadu domba. Coba lihat bagaimana polisi dan tentara diadu domba, bagaimana satu kementerian diadu domba, bagaimana satu kelompok diadu domba dengan kelompok yang lain. Nah, sehingga begitu, jika kita kembali kepada Undang-Undang 45 yang asli, di mana dalam dasar negara Pancasila, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga dengan begitu, maka harus semua orang di Indonesia, apapun agamanya itu, harus mentuhankan Allah. Dengan dasar berdasarkan sila pertama itu, maka kita akan memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi bagaimana berhadapan dengan kelompok sesama agama, kelompok sesama bangsa, sesama suku dan seterusnya. Dari situlah maka lahirlah sila ketiga persatuan Indonesia. Hanya sila pertama yang kedua bisa melahirkan persatuan. Nah kalau sudah persatuan maka kemudian demokrasi itu bisa berjalan berdasarkan sila pertama. Jadi demokrasi religi, bukan demokrasi liberal seperti Amerika, bukan demokrasi kapitalis seperti di Eropa dan seterusnya. Dari situ maka tujuan akhir daripada bangsa dan negara ini ada pada sila kelima, keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu baik tingkat pendidikannya, baik tingkat pekerjaan, baik tingkat kesejahteraannya, baik tingkat hak-hak privasi mereka. Itu terlindungi karena sila kelima itu memberi jaminan kepada keadilan sosial. Nah ini yang kemudian baik di kepolisian, baik di presiden maupun menteri tidak memahami konsep 5 sila itu dan pasal 29 ayat 2 dan 2 sehingga kemudian terjadi seperti ini. Itu barangkali catatan saya tentang soal penghinaan agama dan ini tidak akan berhenti sampai semua orang kembali kepada Undang-Undang 45 yang asli dan Pancasila yang sebenarnya. Begitu, Mas. Saya jadi kadang-kadang bingung, ini negeri katanya negeri Islam terbesar, tapi kalau saya melihat malah Putin, seorang yang kita sudah tahulah macam mana negerinya itu, mempunyai statement menghina Nabi Muhammad bukan bentuk kebebasan berekspresi. Seperti negara itu tak ada dalam hal menghadapi perpecahan, dan tadi Bang Dula bilang ada agen-agen yang ingin negeri ini terpecah.
dan juga skenario dari pemecah belah. Nah, setidaknya pendengar Radio Silaturahim menanggapi, ini kan kadang-kadang mengganggu marwah kita sebagai orang beragama, tapi juga kita paham perpecahan itu lebih sakit atau lebih bahaya dari itu. Bagaimana Bang Dula kita menyikapi hal-hal macam begini, Bang? Ya, jadi ada ilustrasi yang saya ceritakan tentang bagaimana perilaku Nabi kepada orang Yahudi atau orang Nasrani itu. Artinya bahwa kita harus bisa berhubungan dengan siapa saja dengan pemahaman bahwa sama-sama orang Islam maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kemudian sama-sama warga negara masyarakat Indonesia maka ukhuwah wataniyah, sama-sama warga negara. Nah, kemudian sesama bukan orang Indonesia tapi manusia, maka kemudian bagaimana sewarga negara atau bukan warga negara sebagai hubungan sesama manusia hamba Allah. Oleh karena itu maka jika itu terjadi maka kemudian tidak akan terjadi hal-hal yang seperti begini. Karena itu maka saya menyarankan agar supaya di SD sampai di universitas, khususnya di SD sampai SMA, bagaimana mata pelajaran agama, mata pelajaran civic, kewarganegaraan itu diajarkan lagi agar supaya kemudian bagaimana satu kelompok dan kelompok yang lain saling menghargai, kemudian sama-sama melaksanakan agamanya dengan baik. Saya pikir kalau orang Islam melaksanakan agamanya dengan baik, orang Nasrani melaksanakan agamanya dengan baik, orang Hindu melaksanakan ajaran agama dengan baik, tidak akan terjadi seperti hari ini. Tapi karena ada unsur-unsur apakah komunis, apakah unsur CIA, apakah unsur Cina dan seterusnya masuk, maka terjadilah seperti ini. Sehingga saya berpikir bahwa bagaimana pendidikan agama kita diajarkan dengan lebih baik, dan kemudian mulai dari rumah, kemudian di sekolah, kemudian masyarakat, semua itu melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Dan untuk itulah maka penegak hukum, pemerintah itu juga harus berlaku fair. Jangan satu kelompok, katakan kelompok Islam, kemudian ditangkap, dipenjarakan, diangkat, tapi kelompok lain dibiarkan. Jadi satu diangkat, satu diinjak. Ini politik adu domba pada masa penjajah seperti itu. Nah, kalau itu dilaksanakan, maka masyarakat itu dalam masyarakat Indonesia itu masyarakat yang sopan, masyarakat agraris itu masyarakat yang baik. Tapi karena pemerintahnya tidak menunjukkan contoh teladan sebagai penegak hukum, sebagai pemimpin, sebagai pengayom, maka masyarakat itu kemudian saling berantem seperti itu. Jadi harus dimulai dari pemimpin, harus dari presiden, menteri, harus dari kepolisian, harus dari kejaksaan, harus dari KPK, harus dari Mahkamah Agung, baru bisa kemudian selesai. Begitu. Masya Allah. Terakhir, Bang Dullah, ini di awal tahun ini KPK, walaupun juru bicara sekarang langsung ketua KPK ya, entah apa yang sedang terjadi, Bang Pepen ini, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan 14 yang ditangkap OTT, 9 dikenakan jual beli jabatan, ada pembebasan tanah. Banyak orang bilang ini kan sebenarnya sudah mafhum orang semua. Paling ini sedang apes saja, atau apa nasihat Bang Dullah buat para pejabat, keluarga pejabat, atau orang yang melihat fenomena di alam Indonesia ini tentang hal yang begini-beginian? Silakan Bang Dullah. Yang pertama saya harus beritahu kepada masyarakat perbedaan antara KPK, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian yang lain, lembaga negara lain. Di KPK itu disebut dengan KPI, Key Performance Indicator. Jadi ada indikator kunci bagi setiap pegawai. Jadi setiap awal tahun itu disusun KPI-nya, baru kemudian diturunkan kepada deputi, kepada direktorat, kepada bagian, sampai setiap individu. Jadi setiap orang itu punya indikator kinerja. Karena di KPK itu gaji itu dari gaji pokok, kemudian tunjangan kinerja, tunjangan hari tua, tunjangan kesehatan. Jadi tunjangan kinerja itu adalah hasil daripada kinerja yang dilakukan. Saya berikan contoh, misalnya waktu saya masih di sana. Penyidik dan kejaksaan KPK itu 1 tahun harus menangani 4 kasus minimal. Jadi kalau dia menangani 4 kasus,
berarti kinerja 100%. Maka kinerja 100%, maka dia akan dapat tunjangan kinerja 10% dari gaji pokok. Kalau kinerjanya B, dia dapat 7% dari gaji pokok. Kalau kinerja C, 5% dari gaji pokok. Kalau kinerja D, 0%. D itu biasanya melanggar kode etik dan seterusnya. Sehingga kemudian setiap pegawai itu melakukan usaha kegiatan saling bersaing di dalam kinerja mereka. Sehingga seperti disebut dalam Al-Quran, la yukallifu nafsan illa usaha. Allah tidak beratkan sesuatu kepada hambanya kecuali apa yang dia mampu pikul. Jadi kalau kerja keras dapat banyak, malas kerja dapat sedikit seperti itu. Nah, ketika sebelum Undang-Undang KPK di amandemen pada pemerintahan SB itu, maka tidak ada persoalan di KPK. Penyelidik ataupun itu bisa melakukan apa saja karena undang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Tapi setelah pemerintahan Jokowi, di mana kita tahu bahwa partai-partai yang terkorup dari 9 partai di Indonesia itu adalah PDIP, baru kedua Golkar, baru ketiga Demokrat dan seterusnya seperti itu. Sehingga ketika PDIP berkuasa, karena mereka paling banyak yang ditangkap KPK, mereka paling banyak kepala daerah yang ditangkap KPK, DPR, dan seterusnya, maka kemudian mereka melakukan proses bagaimana mengkerangkeng KPK itu sehingga tidak luas seperti waktu pemerintahan SB. Salah satunya adalah penyadapan KPK harus dengan izin Dewan Pengawas. Nah, Dewan Pengawas ini 5 orang itu diangkat oleh Presiden. Sehingga demikian maka kemudian tidak mungkin Dewan Pengawas itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Presiden atau menyerang partai koalisi daripada Presiden. Salah satu contoh adalah Harun Masiku. Harun Masiku sudah lebih 1 tahun belum tertangkap. Sementara Nazarudin, bendaharnya Partai Demokrat ketika SB jadi presiden, itu hanya dalam waktu 4 bulan bisa ditangkap. Nah, itu contoh. Tapi karena di KPK itu ada ketentuan tentang KPI, maka meskipun Dewan Pengawas itu mempersulit atau tidak bisa menangkap orang-orangnya koalisi partai penguasa, tapi mereka harus capai kinerjanya. Kalau tidak, maka mereka tidak bisa mendapat kinerja A, B atau C. Maka mereka akan cari kasus-kasus yang lebih mudah, alat buktinya, barang buktinya dan seterusnya. Nah, sehingga begitu maka sasaran mereka adalah paling tinggi gubernur, yang gubernur itu kalau juga dia tidak punya daya dukung orang kuat, bukan dari koalisi partai besar dan seterusnya, maka kemudian akan mudah, alat buktinya mudah, OTT mudah, sehingga kemudian izin penyadapan itu mudah didapat dari Dewan Pengawas. Nah, seperti Wali Kota Bekasi, karena itu juga sudah merupakan sesuatu yang sudah laten, yaitu jual jabatan, kemudian penyuapan terhadap DPRD dalam pembahasan APBD. Nah, maka kemudian mudah didapat. Sehingga kalau istilah Anda tadi itu apes, bisa saja apes. Tapi karena pegawai KPK, penyidik khususnya itu harus dapat kasus minimal 4. Maka mereka cari kasus-kasus yang kira-kira tidak mendapat kesulitan dari Dewan Pengawas untuk beri izin untuk melakukan penyadapan. Nah, itulah maka kita lihat kasus BLBI, kasus PCR, kasus Cipta Kerja, kasus Minerba, itu susah karena itu melibatkan orang-orang besar sehingga Dewan Pengawas tidak akan memberikan izin karena Dewan Pengawas itu adalah orang presiden sendiri. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kepada para pejabat bekerja saja mengikuti SOP dan jangan sampai kemudian hanya untuk kepentingan 5 tahun sehingga kemudian merugikan keluarga, merugikan anak keturunan, memakan makanan haram, minuman haram yang kemudian salat mereka 40 hari, doa mereka 40 hari tidak diterima oleh Allah. Begitu juga kepada masyarakat agar supaya negara ini aman kemudian sejahtera. Masyarakat juga kemudian punya kesadaran untuk tidak kemudian terlibat dalam menyogok para pejabat, mencari jabatan, jangan dengan cara membeli jabatan dan seterusnya, sehingga kemudian dari hari ke hari kita akan bisa tambah lebih baik, bukan tambah terperosok dan seterusnya seperti sekarang. Itu barangkali saran saya kepada para pejabat dan kepada anggota masyarakat khususnya
umat Islam karena kata Rasulullah menyuap, disuap, dan mediator, tiga-tiga masuk neraka. Nah, ini yang terjadi, ya masyarakat jarang memperhatikan itu. Barangkali itu. Ya, terima kasih Bang Dullah bincangnya pagi ini. Moga menjadi pencerahan untuk kita semua. Assalamualaikum Bang Abdullah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.